Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Eh, Adapun kepada yang terhormat Dr. Syabrani SEMSC AKCA selaku dosen pengampu mata kuliah pemasaran digital dan teman-teman sekalian. Adapun anggota kelompok yang berkontribusi pada pembuatan proyek ini yaitu saya sendiri atas nama Rizky Amelia selaku moderator, Anissa Asnawir, Nurul Dwi Ramadhani, dan Adifa Aisyah Putri. Baik, presentasi pada malam ini akan membahas tentang proyek pemasaran digital pada Eatburger cabang Tamalate. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada pembahasan bab satu mengenai pendahuluan. Uh, latar belakang latar belakang proyek ini adalah pemasaran digital adalah pemasaran produk atau layanan dengan menggunakan teknologi digital melalui internet, media sosial, telepon seluler, atau media digital lainnya. Dalam era digital saat ini, pemasaran telah mengalami transformasi yang signifikan berkat kemajuan teknologi dan peningkatan penggunaan media sosial. Salah satu sektor yang merasakan dampak besar dari perubahan ini adalah industri makanan dan minuman, termasuk bisnis burger. Burger sebagai salah satu pelaku usaha dalam bidang ini dihadapkan pada tantangan dan peluang yang muncul akibat perkembangan pemasaran digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pemahaman tentang penggunaan pemasaran digital pada UMKM di Kota Makassar. Adapun manfaat penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi UMKM untuk beradaptasi dengan tren pasar yang telah berubah dan memanfaatkan peluang yang ada di era digital. Baik, langsung saja ke pembahasan bab 2 tentang tinjauan pustaka akan dilanjutkan oleh Nurul Dwi. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi bab 2 yaitu apa itu pemasaran digital. Pemasaran adalah sebuah proses sosial dan manajerial di mana terjadinya proses timbal balik antara individu dan kelompok atas produk atau jasa yang dibutuhkan dengan nilai tertentu. Jadi, fungsi pemasaran ditunjukkan untuk memberi pengertian kepada konsumen terkait produk dan jasa yang dipasarkan atau ditawarkan. Materi yang kedua yaitu pemasaran digital. Pemasaran digital merujuk pada semua upaya pemasaran yang digunakan perangkat elektronik atau internet. Menurut Kotler dan Keller 2016 dalam Erwin et al. 2024. Pemasaran digital mencakup berbagai teknik dan platform seperti media sosial, email, mesin pencari, dan iklan online yang bertujuan untuk menjangkau dan berinteraksi dengan konsumen. Pemasaran digital memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan dan memahami perilaku mereka. Materi yang terakhir yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan suatu wujud rencana dalam sebuah perusahaan dalam bidang pemasaran untuk memperoleh hasil yang optimal. Dalam ruang lingkup strategi pemasaran mencakup luas, di antaranya yaitu strategi menghadapi persaingan, produk, harga, tempat, dan promosi. Strategi pemasaran sebagai alat mendasar yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan daya saing yang bersinambungan melalui pasar yang dimasuki. Strategi pemasaran merupakan proses dinamis dan otomatis inovatif perencanaan perusahaan dalam memasarkan dan memperkenalkan produk maupun jasa yang ditawarkan kepada konsumen untuk mencapai tujuan tertentu dan semua resiko yang ada. Itu saja presentasi dari saya serahkan kepada presentator berikutnya. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Kami melakukan wawancara dengan pemilik UMKM
karyawan, atau pelanggan untuk menggali informasi secara mendalam tentang persepsi mereka terhadap media sosial, pengalaman mereka, dan harapan mereka. Yang kedua, waktu dan lokasi penelitian. Tanggalnya 18 Oktober 2024 sampai 23 November 2024. Perusahaan Eat Burger Tamalate. Lokasinya Jalan Tamalate, Bontomakio, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan kode pos 90222. Yang ketiga, data penelitian. Di sini kami menggunakan dua data. Yang pertama ada data primer, di antaranya ada wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumen. Yang kedua, data sekunder, yaitu literatur dan laporan penelitian sebelumnya. Selanjutnya, bab 4, pembahasan. Yang pertama, ada perencanaan kegiatan. Jadi, rencana proyek ini bertujuan untuk mengembangkan penjualan UMKM Eat Burger. Kegiatan yang akan dilakukan meliputi kunjungan langsung ke gerai untuk mengamati operasional dan wawancara dengan pemilik usaha. Selanjutnya, kami akan merumuskan masalah utama dan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil analisis, akan disusun strategi pengembangan yang komprehensif, mulai dari pemasaran hingga peningkatan penjualan. Dengan melibatkan aktif pemilik usaha, diharapkan proyek ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan UMKM ke Eat Burger. Yang kedua, ada pelaksanaan kegiatan. Rencana ini bertujuan untuk menerjemahkan strategi pemasaran yang telah dirancang menjadi tindakan nyata di media sosial, khususnya Instagram. Tahap awal akan fokus pada pengembangan identitas visual yang kuat, termasuk logo dan gaya visual yang konsisten. Setelah itu, akun Instagram akan dibuat dan dikelola secara profesional. Konten yang akan diposting akan bervariasi, mulai dari foto produk yang menarik hingga video promosi, brosur, dan konten promosi lainnya. Untuk meningkatkan engagement, kami akan aktif berinteraksi dengan followers dan memanfaatkan fitur-fitur Instagram seperti story dan highlight. Seluruh aktivitas di media sosial akan dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitasnya dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan pendekatan yang terstruktur dan kreatif ini, diharapkan akun Instagram Eat Burger dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan penjualan. Sekian dari saya serahkan ke presentator selanjutnya. Baik, terima kasih. Jadi materi yang selanjutnya yaitu evaluasi penjualan. Nah, logo merupakan wajah dari sebuah merek. Di sini kami membuat logo baru untuk Eat Burger. Logo baru Eat Burger dengan bentuk lingkaran, warna oranye yang ceria, dan gambar burger yang sederhana, namun menarik, berhasil menyederhanakan pesan yang ingin disampaikan, yaitu menghadirkan burger yang lezat dan menyenangkan. Nah, di sini Anda bisa lihat logo baru yang kami buat. Terdapat elemen-elemen visual dalam logo tersebut, yaitu gambar burger, tulisan Eat Burger, kata tasty, dan fast food, dan since 2020. Nah, setelah pembuatan logo baru, kita langsung menuju pada pembuatan sosial media. Sejak memulai pemasaran melalui Instagram, jumlah followers Eat Burger mengalami peningkatan yang signifikan, dari 0 hingga 538 pengikut dalam waktu singkat. Peningkatan jumlah followers ini berdampak langsung pada penjualan, dan lebih banyak pelanggan potensial yang tertarik pada produk Eat Burger melalui konten yang kami bagikan. Interaksi yang lebih aktif dan meningkatnya visibilitas di platform media sosial turut mendorong lebih banyak pesanan, baik secara langsung, melalui DM, maupun melalui promosi yang kami jalankan. Nah, selanjutnya itu perhitungan penjualan. Di sini bisa dilihat perubahan penjualan sebelum promosi dan sesudah promosi di sosial media. Terdapat kenaikan penjualan pada seluruh menu yang ada pada Eat Burger perharinya. Contohnya seperti Chicken Crispy Burger, yang sebelum promosi hanya menjual 13 unit, sedangkan sesudah promosi menjual 16 unit. Nah, contoh kedua yaitu ada di Beef Burger. Sebelum promosi menjual 10 unit, nah setelah promosi dapat menjual hingga 13 unit.
Untuk menghitung peningkatan penjualan, kita dapat mengurangkan penjualan setelah promosi dengan penjualan sebelum promosi. Maksud saya kita dapat mengurangkan penjualan setelah promosi dengan penjualan sebelum promosi. Dengan penjualan setelah promosi sebesar 2.068.000 dan penjualan sebelum promosi sebesar 1.478.000. Sehingga peningkatan penjualan per hari adalah 590.000. Itu saja materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada presentator. Itulah tadi pembahasan mengenai proyek pemasaran digital pada e-burger. Selanjutnya saya akan uh, memaparkan kesimpulan dari proyek kami, yaitu penerapan strategi pemasaran digital sangat efektif untuk meningkatkan visibilitas, penjualan, dan loyalitas pelanggan. Dengan fokus pada penguatan identitas merek, pemanfaatan media sosial, dan pengelolaan interaksi pelanggan, usaha Burger dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan. Logo baru Burger dengan desain yang segar dan ceria berhasil mencerminkan identitas merek yang menyenangkan dan profesional. Melalui promosi di Instagram, akun Eat Burger Tamalate berhasil meningkatkan jumlah pengikut dari 0 menjadi 538 dalam waktu singkat. Dampak promosi ini terlihat pada kenaikan rata-rata penjualan harian dari 1.478.000 menjadi 2.068.000 dengan peningkatan sebesar 590.000 atau 39,9%. Baik, itulah pemaparan mengenai proyek kami yang kami buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.